Halo. Halo. Selamat pagi kita semua. Pagi. Ya, hari ini apakah anak-anak sudah mulai menerima mata pelajaran? Sudah. Sudah ya. Iya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Mulai lipat tangan. Ya. Terima kasih. Siswa yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan berikutnya itu, sebelum kita lanjutkan materi kita, Pak Guru akan absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ada? Ya. Ada yang lupa? Tidak Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang izin? Tidak. Semua hadir semua ya? Iya. Ya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita menyanyi dulu. Dulu. Ya. Ya. Semua berdiri, kita menyanyi dulu. Kita menyanyi lagu apa? Satu Nusa, satu Bangsa. Semua menyanyi ya? Ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Ya, masih ada juga yang tidak tahu menyanyi. Ya, bisa lihat ini sudah SMP ini. Ini lagu SD, tapi belum ada yang tahu menyanyi lagunya itu. Ya. Semua silakan duduk kembali. Kita lanjut. Ya. Apakah anak-anak masih ingat materi minggu yang lalu? Masih ya? Iya. Materi kita minggu yang lalu itu tentang apa? Teks. Apa yang kamu ingat sedikit tentang teks tanggapan? Ya. Apa yang kamu ingat sedikit tentang materi tentang teks tanggapan? Pengertian teks tanggapan. Ya. Pengertian teks tanggapan. Apa itu pengertian daripada teks tanggapan? Iya. Iya. Teks yang berisi mengenai suatu kesalahan. Kita menangkapi sesuatu, baik itu bacaan, baik orang lain yang bisa kalau dia menyampaikan sesuatu, apa itu dia benar, apa itu dia salah, kita membuat sebuah tanggapan. Kita menyampaikan sebuah argumen kita, misalnya contoh saja saran, kritik,
atau masukan. Ya, ya, ya. Nah, hari ini anak-anak kita belajar tentang materi kita, yaitu tentang materi teks cerita inspiratif. Pernahkah anak-anak membaca sebuah teks inspiratif? Pernah ya? Nah, teks cerita inspiratif itu dia berbentuk apa? Baca? Ya. Teks itu disebut dengan bacaan. Ya toh? Kita membaca sesuatu itu disebut dengan bacaan. Sebelumnya selanjutnya itu Pak Guru akan memberikan instruksi sebentar. Perhatikan baik-baik sebentar, karena sebentar ada soal diskusi ya. Perhatikan baik-baik apa yang saya jelaskan sehingga anak-anak itu bisa mengerti, memahami apa yang saya sampaikan atau materi yang kita harus bahas ya. Nah, yang berikut tadi saya mengatakan bahwa teks cerita inspiratif itu dia berbentuk bacaan ya. Bisa adik-adik atau anak-anak membaca itu teks cerita inspiratif, apa yang anak-anak pahami di dalam? Isinya ya, benar sekali ya. Isi daripada bacaan. Bisa saya membaca, saya harus mengerti isinya. Sebelum saya menentukan isinya, kita membaca dulu, baru kita memahami isinya. Ya, bisa dipahami ini? Bisa. Nah, contohnya, ya, contoh ini saya ambil yang sederhana. Mungkin kalau di rumah, anak-anak sekalian pernah melakukan sesuatu tentang orang tua. Di saat orang tuanya itu saya beranjak usia dini, saya dipelihara oleh orang tua. Apa yang saya harus petik dari orang tua? Ya toh? Apa yang saya harus lihat dari orang tua di saat sekarang saya sudah dewasa, saya sudah jadi orang besar? Apa yang saya harus ambil dari orang tua? Apa isi orang tua itu menyekolahkan saya dari kecil sampai sekarang saya sudah menjadi anak dewasa. Saya sudah menginjak SMP. Apa yang saya harus terima kasih terhadap orang tua? Apa yang saya harus kagumi terhadap orang tua? Apa yang saya harus simpati terhadap orang tua? Apa yang harus saya empati kepada orang tua? Ya Pak? Ya. Apa yang saya harus sukai terhadap orang tua? Ya kan? Ya. Bisa toh? Bisa. Ini? Bisa toh? Bisa. Sama juga bisa kalau kita membaca sebuah teks cerita inspiratif, di situ ada nilai-nilainya, ada isinya yang paling mendalam terhadap kita. Ada maknanya, ada nilai moralnya di situ. Ya, bisa ini? Bisa. Bisa. Yang berikut adalah kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca. Dengan indikatornya adalah menganalisis isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi, ya,
dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah mampu mempresentasikan hasil kesimpulan jelas dan komunikatif. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Siswa mampu menganalisis isi ungkapan. yang pertama itu adalah siswa mampu menganalisis. Perhatikan baik-baik instruksi saya. Yang pertama itu siswa harus mampu menganalisis. Apa yang kita analisis yaitu Isi ungkapan daripada sebuah teks cerita inspiratif. Itu yang pertama. Bisa ini? Bisa. Isinya apa? Isinya tentang apa yang saya harus simpati daripada teks cerita inspiratif. Yang kedua adalah kepedulian. Apakah kita peduli terhadap orang lain? Ya kan? Ya. Di saat kalau temannya saya tidak memiliki pulpen, apakah saya peduli dengan orang lain? Tidak. Iya kan? Ya. Nah, yang berikut adalah empati. Pernahkah saya empati terhadap orang lain? Nah, ini. Yang berikut adalah perasaan pribadi. Apakah saya memiliki perasaan pribadi? Tidak. Iya kan? Ya. Nah, yang berikut adalah yang kedua, siswa mampu. Kita harus mampu menyimpulkan dari bacaan yang kita baca dari teks tadi, ya. Ya. Teks cerita yang kita baca dan sebentar Pak Guru akan memberikan teksnya itu, contoh teks cerita inspiratifnya itu, kemudian adik-adik atau anak-anak membacanya, kemudian menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari bacaan atau dari teks yang anak-anak baca. Menyimpulkan isinya itu. Yang ketiga adalah siswa mampu mempresentasikan. Maksudnya adalah sesudah adik-adik menyimpulkan isinya itu, anak-anak mendiskusikan, sesudah itu mempresentasikan secara Kelompok. Bisa ini? Bisa. Paham ini? Nah, kita lah. Ayo. Sudah bisa melihat ini? Sudah. Kita lanjut. Ya, tadi sudah tahu tadi itu kompetensi dasarnya, tujuannya apa, ini tujuan kita ya. Nah, sekarang apa pengertian daripada teks cerita inspiratif? Ada yang tahu? Ada? Ada ya. Silakan. Apa pengertian daripada teks cerita inspiratif? Menurut saya, teks cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Iya, teks cerita inspiratif adalah teks yang memberi contoh atau teladan terhadap seseorang atau seorang pembaca. Misalnya bagaimana? Contohnya. Di sini tadi pengertiannya, coba ulang. Teks cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Memberi inspirasi, memberi motivasi atau kebaikan seseorang. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita belajar menolong seseorang atau dari hal apa saja yang dia butuhkan, ya kan? Baik itu teman, baik itu orang lain atau
harus saling menolong. Ya toh? Itu pengertian daripada teks cerita inspiratif. Nah, ini. Pengertian teks cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan pada orang. Apa yang kita harus lakukan? Ya toh? Bagi di saat kalau saya membaca itu teks inspirasinya itu, apa yang saya harus lakukan? Apa isi? Dari isi itu baru saya kembangkan secara pribadi. Ya toh? Yang baik saya melakukan, yang tidak baik saya tinggalkan. Ya toh? Kan begitu. Itu sebagai motivasi kita. Sebagai contoh, teladan bagaimana kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Iya kan? Kan begitu. Kalau saya punya sifatnya misalnya dalam cerita itu dia baik, saya melakukan sifatnya si pelaku ini seperti ini baik. Terus kalau sifatnya di situ kalau ada jahat, bagaimana saya harus melakukan ini supaya saya jangan mengikuti, iya kan? Artinya kesalahan dia saya bisa tahu nak? Nah, itu maksud daripada pengertian daripada teks cerita ini. Yang berikut ada ciri-ciri, ya? Ciri-ciri teks inspiratif. Ciri-ciri inspiratif itu ada yang tahu? Ada? Ya. Apa ciri-ciri pada teks cerita inspiratif? Ada? Ya. Ya, yang pertama itu adalah judul menarik. Nah, sudah sekali ya. Masih ada? Iya, masih ada. Apa lagi? Menurut saya yang kedua cerita sistematis. Iya, yang kedua adalah itu cerita sistematis. Iya. Ini oke? Kedua. Apa masih ada lagi? Masih. Ya, masih ada ya. Yang ketiga apa? Ada? Ya. Andi. Menurut saya yang ketiga bentuk cerita tidak terlalu panjang. Iya, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Ya. Sudah dari tiga ini masih ada? Masih. Iya, masih. Apa lagi? Yang keempat itu apa? Saya Pak. Iya. Yang keempat ide cerita bisa muncul. Ya, ide cerita bisa muncul dari fenomena apa? Fenomena apa? Masyarakat. Masih ada? Masih ada ya. Apa lagi?
Ya. Apa? Isi cerita mengandung simpati. Apa lagi? Kepedulian maupun empati. Ya. Masih ada? Apa lagi? Ya. Iya, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Iya. Apa masih ada? Apa lagi? Iya. Pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Masih ada? Tidak ada lagi. Pintar-pintar semua ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Yang lain perhatikan baik-baik. Menurut temanmu tadi itu ada yang berkata ciri-ciri daripada teks inspiratif itu. Yang pertama itu ada judul menarik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi ada teman mengatakan ada cerita sistematis. Yang ketiga adalah bentuk cerita tidak terlalu panjang. Yang keempat ada ide cerita bisa muncul dan dari fenomena masyarakat. Yang kelima ada isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati. Yang keenam adalah cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. 7 pesan disampaikan secara implisit yang dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Ya, benar sekali. Yang pertama itu ciri-ciri teks cerita inspiratif itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah judul. Dalam sebuah cerita inspiratif memiliki judul. Bacaannya tentang apa maksudnya? Ya. Judulnya itu tentang apa? Kemudian yang kedua adalah judul menarik. Orang itu cerita inspiratif itu yang pertama itu ada judul, yang kedua adalah cerita menarik. Nah, yang pertama tadi yang saya katakan adalah judulnya itu. Sebuah bacaan memiliki judul. Yang kedua adalah apa nih? Cerita sistematis. Bisa dipahami ini? Yang ketiga adalah bentuk cerita tidak terlalu panjang. Maksudnya itu jangan terlalu panjang.
menyukainya. Ya. Yang berikut adalah ide cerita bisa muncul, ya, dari fenomena masyarakat. Seperti ini. Tadi yang pertama itu cerita itu memiliki judul. Yang kedua adalah cerita sistematis. Yang ketiga adalah bentuk cerita tidak terlalu panjang. Yang keempat adalah ide ceritanya bisa muncul dan fenomena masyarakat. Yang kelima adalah isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati. Maksudnya adalah dari sebuah cerita itu orang itu di saat kalau orang membaca itu dia harus memiliki empatinya itu. Dia menyukainya sehingga orang itu bisa menyukai untuk membaca. Dia suka untuk membaca cerita kan berawal dari judulnya itu kalau dia sudah ada, kemudian ceritanya kalau dia sudah sistematis, kemudian bentuk ceritanya tidak terlalu panjang, berarti pasti ada rasa empati, ada sukanya di situ, ya toh? Ya. Kemudian yang berikut adalah cerita mampu memotivasi, artinya dari cerita itu mampu dimotivasi oleh orang lain. Saat dia membacanya di situ dia ada motivasi untuk berubah. Nah, apa yang dia rasakan itu kalau misalnya dia punya pribadi, kalau misalnya selama ini dia jahat, berarti kalau di dalam cerita itu ada baiknya, di situ dia akan mempelajari. Bisa tak? Bisa dipahami ini? Bisa. Yang berikut adalah pesan. Ya, pesan disampaikan secara implisit. Ya, dengan memilih apa? Kata-kata yang menyentuh hati. Kata-kata yang menyentuh hati itu kata-kata yang membuat seseorang itu menjadi kagum, ya, simpati, empati, kepedulian. Artinya dia merasa bahwa ceritanya ini seperti ini. Ceritanya ini dia merujuk pada apa yang saya rasakan selama ini. Memang seperti ini yang dia ungkapkan, ya toh? Ya. Mungkin seolah-olah itu yang saya rasakan, yang saya alami, seperti itu jalan ceritanya, ya toh? Ya. Apakah yang saya lakukan selama ini sama seperti yang dia lakukan atau tidak? Kalau dia tidak baik selama ini yang saya lakukan, berarti dalam cerita itu, alur ceritanya itu kalau dia baik, berarti saya berubah. Tadi pengertiannya, ya toh? Ya. Kita berubah menjadi lebih baik. Sebagai apa? Contoh atau teladan. Kita memperbaiki diri, itu maksudnya. Bisa dipahami ini? Bisa. Nah, seperti ini, ya. Yang pertama itu ada judul menarik, ya. Yang kedua adalah cerita sistematis, ya. Yang ketiga adalah bentuk cerita tidak terlalu panjang. Yang keempat adalah ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Yang kelima adalah isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati. Yang keenam adalah cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang ketujuh adalah pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa.
Ya, kita lanjut. Ya. Nah, di dalam sebuah cerita, ya, di dalam sebuah cerita itu tentang ciri-ciri teks cerita Israel. Nah, dalam sebuah cerita memiliki ungkapan-ungkapan di dalam sebuah cerita. Nah, ungkapan-ungkapan apa saja yang ada di dalam sebuah cerita? Di saat kalau kita membaca itu cerita, ungkapan-ungkapan apa saja yang kita harus perhatikan di dalam sebuah cerita? Ada tahu? Ada. Ya, ada. Ungkapan-ungkapan di dalam sebuah cerita itu apa saja? Ada tahu? Ada. Ya, siapa? Menurut saya, ungkapan sifat. Ya, yang pertama itu ada ungkapan Simpati. Ungkapan Simpati. Nah, ini. Masih ada? Masih. Ya, masih ada. Apa yang kedua? Menurut saya, ungkapan kepedulian. Ya, ungkapan kepedulian. Kepedulian. Ya. Ungkapan kepedulian. Yang ketiga apa? Masih ada? Iya. Ungkapan empati. Iya, ungkapan Empati. Ungkapan empati. Nah, masih ada? Masih. Ya. Ya, ini siapa? Apa? Menurut saya, ungkapan tulisan Quran. Iya. Yang keempat itu adalah ungkapan perasaan Pribadi. pribadi. Apa lagi? Masih ada? Tidak ada. Ada lagi? Ya. Masih ada? Tidak. Ya. Yang pertama itu adalah ungkapan Simpati. Simpati. Apa pengertian daripada ungkapan simpati? Ada yang tahu? Ada. Ya. Menurut saya, simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik yang menggembirakan yang tidak menggembirakan. Ya, ada yang lain? Masih ada yang lain? Yang di belakang. Yuk. Coba ulang tadi. Menurut saya, simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicara atas suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Nah, pernahkah anak-anak mendengar atau melihat sesuatu yang menggembirakan? Pernah? Pernah. Apa? Contohnya itu apa? Yang menggembirakan. Contohnya misalnya tentang apa begitu. Nah, yang menggembirakan maksudnya. Apa? Ya, saat mendapat hadiah. Hadiah tentang apa? Ya, juara kelas. Nah, misalnya juara kelas mendapatkan juara Kelas. apa lagi? Contoh yang lain. Lomba antar kelas, misalnya ini contoh ya. Nah, apa lagi contohnya?
kalimat apa? Simpati. Contoh kalimat ungkapan simpati. Contohnya itu apa? Menurut saya yang pertama itu turut berduka cita. Iya, yang pertama itu turut Berduka cita. berduka cita. Apa lagi? Ada? Apa? Ya. Selamat atas presentasi. Wah. Selamat Atas prestasimu. atas prestasimu. Prestasimu. Begitu itu ya, bukan presentasimu. Prestasimu. Ya? Ada prestasi apa yang dia raih begitu. Nah, prestasimu, bukan presentasi. Ya? Bisa ini? Bisa. Apa lagi? Masih ada? Masih. Apa lagi? Sungguh malam nasibmu. Iya. Sungguh malang Nasibmu. nasibmu. Apa lagi? Masih ada? Masih. Nah, apa lagi? Saya kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Kasihan sekali. Apa lagi? Nah, tidak cukup dulu ini ya. Ya. Yang pertama ungkapan di dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya turut berduka cita. Ada buah selamat atas prestasi. Misalnya contoh saja turut berduka cita itu tentang apa? Misalnya kalau ada kehidupan, apalagi misalnya orang yang berduka, ungkapan kalimatnya itu atau kata-katanya itu turut berduka cita. Ya kan? Kalau wah selamat atas prestasimu, contohnya itu tentang apa? Contohnya apa? Misalnya kita mengikuti lomba antar kelas, dia mendapatkan sebuah juara, dengan kelipatnya kita mengungkapkan kata wah selamat atas prestasimu. Kalau dia mendapat juara 1 di semester 1, kita mengungkapkan kata selamat prestasimu. Dia juara 1, selamat ya toh? Kita punya rasa simpati, ya toh? Kita menyukai dia, hasil karyanya kan baik, makanya dia mendapat juara. Bisa ini memahami di belakang situ ini siapa? Bisa? Bisa toh? Bisa. Yang berikut adalah sungguh malang nasibmu. Misalnya tentang apa? Misalnya ya tentang kecelakaan. Kita melihat seseorang itu dia mengalami kecelakaan, kalimatnya itu pasti ada rasa kasihan. Kasihan dia kan? Nah, kasihan sekali dia. Kenapa dia bisa jatuh? Kenapa dia bisa mengalami kecelakaan? Iya kan? Nah, ada rasa di situ, ada rasa apa? Simpati. Yang berikut adalah ada rasa kasihan. Siapa yang tidak memiliki rasa kasihan di situ? Semua memiliki rasa kasihan? Iya. Rasa kasihan itu yang bagaimana? Karena kita melihat seseorang itu mengalami kecelakaan, pasti ada rasanya
pribadi. Baru kita juga sekali dia. Ya toh? Dia gantung diri gara-gara dia putus cinta. Ya toh? Pernah dengar tidak? Akhirnya gantung diri. Ya toh? Akhirnya kita lupa, kasihan sekali dia, gara-gara cinta akhirnya bunuh diri. Ya toh? Makanya itu jangan berpikir hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Berpikirlah secara positif. Gara-gara cinta akhirnya gantung diri. Banyak sudah kata-kata yang komentar lewat ini, kasihan sekali dia, hanya karena cinta ya. Iya toh? Bisa toh adik? Nah, jangan gara-gara cinta akhirnya gantung diri. Ya. Yang berikut apa? Ungkapan kepedulian. Contohnya itu tentang apa? Kata-katanya tentang apa? Ungkapan kepedulian. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya? Apa? Pengertiannya. Apa pengertian daripada ungkapan kepedulian? Iya. Menurut saya, kepedulian adalah cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, belas kasihan dan menolong. Iya. Kita harus ada rasa peduli. Peduli sesama. Saling menolong. Kita harus memiliki kasih sayang. Ya kan? Kalau kita tidak memiliki kepedulian, maka kita bukan namanya anak sekolah. Harus memiliki yang namanya peduli atau kepedulian. Contohnya tentang apa? Yaitu ada apa? Contoh kalimatnya apa? Contohnya apa? Ya itu tentang tadi itu ya. Nah, ada rasa peduli. Apa lagi? Rasa kasihan. Rasa kasihan. Apa lagi? Rasa menolong. Kalau temanmu itu tidak memiliki pulpen, kita memiliki 2 pulpen, terus temanmu itu tidak memiliki pulpen, apa yang kita harus rasakan? Harus menolong. Ya. Yang ketiga ada ungkapan empati. Apa pengertian daripada ungkapan empati? Ada yang tahu? Ada. Iya. Menurut saya, empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan tindakan. Iya, disertai dengan tindakan. Kita sudah kita baik, tetapi harus disertai dengan tindakan. Apa yang kita harus berikan itu maksudnya. Kita melakukan apa? Kita memberi sesuatu atau komentar kepada orang lain. Apa yang saya harus berikan terhadap dia itu maksudnya. Ya? Bisa dipahami ini? Bisa. Yang keempat adalah ungkapan perasaan pribadi. Apa pengertiannya? Ada? Iya. Perasaan pribadi adalah perasaan yang berhubungan ke seluruh pribadi. Misalnya, terdiri dari putus asa. Iya. Itu berkaitan dengan harga diri dan putus asa. Harga diri. Harga diri itu yang bagaimana? Tingkah laku. Kita buat TikTok juga, buat TikTok yang tidak sesuai dengan keinginan sesama. Apakah itu baik secara pribadi? Kita menilai baik, ya. Tapi belum tentu orang lain itu bilang baik. Ya kan? Kita harus memiliki rasa pribadi itu menjadi baik sehingga orang lain itu bisa menilai itu baik.
Tapi kalau kita tidak kita membuat sesuatu yang tidak baik, yang jelasnya orang lain akan menilai tidak baik. Ya, bisa dipahami ini? Bisa. Bisa ya? Ya. Yang berikut. Yang berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif. Ya, langkah-langkah untuk menyimpulkan teks cerita inspiratif itu ada yang tahu? Ada. Apa? Saya Kak. Iya. Apa? Menurut saya yang pertama, bacalah dengan cermat teks cerita inspiratif tersebut. Iya, yang pertama itu Membaca. membaca teks. Nah, singkatnya itu kita harus Membaca. Masih ada lagi? Masih. Ya. Apa lagi? Ya. Pahami isi teks cerita inspiratif tersebut. Ya, kita harus Memahami. Nah, apa lagi? Tentukan garis besar atau Iya, menentukan garis besar apa? Atau inti cerita, ya. Inti cerita. Nah, apa lagi Mas ada? Mas ada? Iya, apa lagi? Apa lagi? Ya. Menurut saya tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat. Iya, nilai-nilai tentukan nilai-nilai Pelajaran yang dapat nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dan yang dapat dipetik. Ini yang kayak ya, masih ada? Ya. Yang pertama itu untuk menyimpulkan, langkah-langkah untuk menyimpulkan teks cerita inspiratif itu yang pertama itu adalah membaca dulu, ya. Kita baca dulu teksnya, ya kan? Sesudah kita membaca, baru memahami apa yang kita pahami isinya. Yang ketiga adalah menentukan garis besarnya atau inti cerita. Yang keempat adalah tentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam yang dipelajari. Maksudnya itu adalah nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerita itu kemudian kita pelajari dan kita melakukan sehari-hari. Seperti tadi yang Pak Guru sampaikan tadi itu, bisa toh? Bisa dipahami ini? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Ya. Sekarang kalau sudah dimengerti, buat kelompok yang terdiri atas 4 orang, 5 orang, buat 4 kelompok. Silakan.
Ya. Ya, sudah dapat semua soalnya kan? Sudah. Di situ ada teksnya di situ, adik-adik perhatikan atau adik-adik perhatikan teksnya di situ. Perhatikan itu teksnya di situ. Seperti tadi itu, langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif. Yang pertama itu membaca. Baca itu soalnya di situ. Apa teksnya di situ? Baca dulu itu teksnya, ya. Kemudian baru membaca soalnya, ya. Ada soalnya bagian bawah di situ tuh. Bisa tahu? Bisa. Bisa dimengerti maksudnya itu? Bisa dipahami itu? Bisa. Ya. Baca dulu itu contohnya di situ, contoh teks cerita yang sudah kita itu. Kemudian ada soalnya di bagian bawah di situ, ada tuliskan simpulan teks cerita yang dibaca. Ya. Bisa dong? Bisa. Seperti di sana tadi itu mengatakan langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif itu yang pertama itu membaca dulu. Ya. Membaca dulu itu, kemudian memahami isinya, kemudian menentukan garis besar atau inti sebuah cerita. Silakan. Bisa dipahami itu? Bisa dimengerti ya? Ya, silakan.
Yang kedua, ada masalah? Kalau ketiga? Tidak ada.
kerjanya kamu tuh 20 menit, tinggal 10 menit lagi. Ya, tinggal 5 menit.
satu sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok dua sudah? Kelompok tiga? Bagaimana kelompok tiga? Ada kesulitan? Kelompok dua? Ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Tapi ingat itu ya, sebentar cara mempresentasikan itu harus tahu aturan. Ya, kelompok satu sudah? Sudah. Sudah ya? Ya. Ya. Kelompok dua sudah? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Ya. Kelompok satu, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju di depan. Selamat pagi dan shalom kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nama lengkap saya Nesya Madapa, biasa dipanggil Mince. Dan nama lengkap saya Nurina Delfadari. Dan nama lengkap saya nama Mince, biasa dipanggil dan kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Demikian dari kami. 1. Tulislah simpulan teks cerita yang dibaca. 2. Tulislah ungkapan simpati dari teks cerita tersebut. 3. Tulislah ungkapan kepedulian dari teks cerita tersebut. 4. Tulislah ungkapan empati dari teks cerita tersebut. 5. Tulislah ungkapan perasaan pribadi dari teks cerita tersebut. Jawaban 1. Simpulan dari teks cerita tersebut adalah jalan untuk mencapai keinginan di masa depan dan hanya dengan cara menabung. 2. Simpati dari teks cerita adalah kasihan sekali ibu dan ayah tidak menabung. 3. Ungkapan kepedulian dari teks cerita adalah Joni masih membuka celengannya, membantu kakaknya yang sedang sakit. 4. Empati dari teks cerita adalah saya terluka dengan keluarga yang tidak
Ya. Dari kelompok lain ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak ada? Ya, tidak ada ya? Ya, terima kasih. Demikian dari kami dan mengucapkan terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Ya, kelompok 2. Sebelumnya, kelompok 1 itu harus mencatat apa yang dijawab oleh kelompok 2. Kemudian sebentar itu apa kekurangan mereka dipertanyakan. Ya. Nah, kalau mereka kurang dari jawabannya mereka, menurut kami, ya kan? Nah, itu maksudnya. Itu yang disebut dengan presentasi. Apa kekurangan mereka? Apa kelebihan mereka? Ya kan? Nah, begitu. Belajar itu yang namanya presentasi. Ya? Nah, kalau mereka mempresentasikan hasil diskusinya mereka ada kekurangan di situ, sebentar kelompok yang lain itu memberi tanggapan. Ya kan? Nah, begitu. Ya, silakan kelompok 2. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 ini menyampaikan hasil diskusi kami dan saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Abdullah Lende. Nama saya Ratu Sulapitanya. Nama saya Yohanes Sungai Badang dari Sekitar Kami. Nama saya Yesus Sinalo dari Sekitar Terus. Nama saya Felicia Daniel, biasa dipanggil Kak. Soal tulisan teks cerita yang dibaca, 2 tulisan ungkapan simpati dari teks cerita tersebut. 3 tulisan ungkapan kepedulian dari teks cerita tersebut. 4 tulisan ungkapan empati dari teks cerita tersebut. 5 tulisan ungkapan perasaan pribadi dari teks cerita tersebut. Jawaban. Simpulan dari teks cerita yang dibaca adalah jalan untuk mencapai keinginan di masa depan hanya dengan cara menabung. 2. Kasihan sekali ibu dan ayah tidak menabung. 3. Doni masih membuka celengan membantu kakaknya yang sedang sakit. 4. Saya terbuka dengan keluarga yang tidak pernah menabung. 5. Aku merasa kesal karena uang yang telah saya sisakan untuk ditabung harus digunakan. Demikian dari kami, terima kasih. Ya. Dari kelompok lain ada tanggapan? Ada. Ya. Apa tanggapannya? Saran? Tanggapan kami dari kelompok 1, kekurangannya adalah kurang semangat dan kompak. Ya. Kurang semangat dan kompak. Kelompok 3, apa ada tanggapan? Tidak ada? Ya. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Ya. Menurut kelompok 1 mereka mengatakan bahwa kurang semangat dalam menyampaikan hasil diskusi. Bagaimana kelompok 2?
Rani. Kami akan memperbaiki kesalahan kami. Ya, menurut mereka memperbaiki kesalahan. Ya, jadi tangan dulu ya. Silakan. Kembali ke belakang. Kelompok 3. Ya. Silakan. Bagi dan sebelum kita semua kami Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami. Salam. Selamat pagi teman-teman. Ulang. selamat pagi dan sebelum kita semua Salam. Terus. saya juga selamat biasa di soal tuliskan simpulan teks cerita yang dibaca. Soal tuliskan ungkapan simpati dan teks cerita tersebut. 3. Tulis ungkapan dan teks tersebut. 4. Tuliskan ungkapan simpati dan teks cerita tersebut. 5. Tuliskan ungkapan perasaan pribadi dan teks cerita tersebut. Jawaban. Simpulan dari teks cerita yang dibaca adalah dalam mencapai keinginan dan pengetahuan hanya berdasarkan tahu. 2. Kasih sekali ibu dan ayah dan jauh. 3. Beri kasih kebutuhan sayangnya membantu dan ini. 4. Dan terluka dan keluarga yang tidak saling menaruh. 5. Aku merasa kesalahan uang yang telah saya sisihkan untuk ditabung harus diulang. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Ya. Apa tanggapannya? Saran dari kami kelompok 1, diskusinya kurang bagus dan tidak. Ya. Sarannya itu saran dari kelompok 1. Diskusinya itu kurang bagus. Iya. Nah, itu menurut mereka. Ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Kami akan memperbaiki. Itu menurut mereka kelompok 1. Nah, kelompok 2 ada tanggapannya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ya.
Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya itu. Ya. Sebentar tugasnya dikumpulkan ya. Nah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama itu ada judul menarik. Yang kedua adalah cerita sistematis. Dan yang ketiga bentuk cerita tidak terlalu panjang. Ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Yang kelima, isi cerita mengandung simpati, kepedulian ataupun empati. Enam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang ketujuh, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Itu ciri-ciri daripada teks cerita ini inspiratif. Kemudian ungkapan-ungkapan dalam cerita inspiratif. Yang pertama itu ada ungkapan apa? Kepedulian ya. Yang pertama itu ada ungkapan ya, ada ungkapan simpati. Apa lagi? Ada ungkapan kepedulian. Apa lagi? Ungkapan empati. Ingat baik-baik itu. Yang berikut, ungkapan perasaan pribadi. Yang berikut, langkah-langkah menyimpulkan isi cerita inspiratif. Yang pertama adalah bacalah dengan cermat sebuah cerita. Ingat baik-baik itu. Nanti kalau belum tanya lagi nanti, anak-anak sudah tahu apa langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah cerita inspiratif itu. Langkah-langkahnya seperti ini. Membaca dulu itu teksnya, ya. Kemudian memahami isi daripada sebuah cerita inspiratif. Yang ketiga adalah tentukan garis besarnya dulu, ya. Yang keempat adalah tentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita yang dibaca. Nah, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Pak Guru memberikan tes dulu apakah sudah mengerti materinya dari awal sampai akhir. Silakan kerja soalnya. Pak Guru tes. Apa mengerti tidak soalnya yang Pak Guru kasih tadi? Sudah? Silakan kerja. Kerjanya hanya 3 menit.
Sudah? Belok. Sudah? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpul. Tugas kelompoknya tadi lagi itu dikumpulkan. Kumpul dengan bukunya itu. Tugasnya. Silakan kumpul. Kita kelompoknya kumpul. Sudah? Kelompok 3. Ya. Tadi kita sudah bahas tentang cerita inspiratif, mulai daripada ciri-ciri teks inspiratif, tujuan teks inspiratif, pengertian, dan langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif. Yang berikut, pertemuan kita yang akan datang yaitu menentukan struktur dan kebahasaan cerita inspiratif. Ulang sekali lagi, pertemuan kita yang akan datang adalah menentukan struktur dan kebahasaan cerita inspiratif. Sudah ini? Sudah. Ya. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Sebaik sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita, maka kita meminta pertolongan kepada Yang Kuasa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena atas kebaikan-Mu Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari awal kegiatan kami maupun akhirnya boleh berjalan dengan penuh kasih. Bapa, sebentar lagi kami akan mempulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sehingga kami bertiba di rumah kami masing-masing. Hanya doa dan harapan
Terima kasih. Menurut kamu yang sudah bersedia dalam doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti materi kita dari awal sampai akhir kegiatan. Oleh karena itu, adik-adik silakan pulang kembali di rumah dengan keadaan baik-baik. Jalan sebentar, ingat ikut sebelah kiri.